Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami, dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah akan mengurapi kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Sebab kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat yang pertama, dan yang kedua Roma 12 ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan bagi kita. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Paulus menulis, Allah sudah memberi anugerah kepada saya, itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan tentang rendah hati membuat hidup berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rendah hati berkaitan dengan kesabaran dan jauh dari kesombongan. Seseorang yang rendah hati akan senantiasa sadar akan keterbatasan kemampuan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati akan mampu menguasai dirinya sendiri untuk menghargai sesama dan lebih lagi menghormati Tuhan dalam hidupnya. Namun orang yang sombong akan menganggap dirinya paling hebat, akan menganggap dirinya sendiri paling baik, paling layak dan sebagainya, sehingga memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Bapak Ibu Saudara, orang yang sombong pastilah tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sebab ia merasa mampu mengatasi segala-galanya dengan kekuatannya sendiri. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita selama ini ketika kita menjalani kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup dalam kerendahan hati atau dikendalikan oleh kesombongan kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita dapat hidup menguasai diri dalam kerendahan hati. Firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak menjadi orang yang sombong dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan hendaknya kita menilai keadaan diri kita dengan rendah hati. Mengapa demikian? Karena kalau kita bisa hidup dan menikmati hari-hari ini sampai pada saat ini, bukan karena kuat atau gagah kita. Itu semua karena kasih karunia dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita setiap hari. Hanya Dialah yang layak menerima hormat dan puji-pujian kita. Bapak Ibu, secara khusus dalam pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika virus ini menjadi ancaman dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat diandalkan kecuali Tuhan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapannya dengan taat pada protap kesehatan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh sombong dan sesumbar, lalu mengatakan saya sehat, saya kebal terhadap virus, nggak perlu pakai masker. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tubuh kita penuh dengan keterbatasan dan kelemahan.
Dan kita bisa sakit kapan saja. Jadi jangan sombong. Patuhi prokes dengan baik pada masa pandemik ini. Dan segala hal yang menjadi anjuran pemerintah harus kita perhatikan dan patuhi dengan seksama. Atau mungkin saudara pada masa kejayaan berkata, oh ini semua karena aku, karena kerja kerasku, aku tidak butuh bantuan orang lain, tidak perlu Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kesombongan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Tuhan bisa saja membuat segala hal yang kita miliki lenyap dalam sekejap. Ingat bahwa kalau kita berhasil, itu adalah turut campur tangan Tuhan. Karena itu kita harus merendahkan diri dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, bukan menyombongkan diri. Mengapa kita tidak boleh sombong dan harus merendahkan diri? Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian B mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita rindu menerima kasih sayang Tuhan, maka kita harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan, sebab Ia telah menebus dan menyelamatkan kita. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, ia akan menerima kasih sayang dari Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, maka kehidupan kita akan berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bila Tuhan akan menguraikan lebih dalam lagi untuk menolong dan menuntun kita agar senantiasa kita hidup dalam rendah hati. Sebab rendah hati membuat hidup berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Allah. Sungguh menguatkan dan meneguhkan hati kami, supaya kami menyadari akan keberadaan kami, bahwa Engkau saja Tuhan yang layak untuk disembah, ditinggikan, dipuji, dan dimuliakan. Tuhan merindukan agar kami hidup dalam rendah hati, sehingga kami akan menerima kasih sayang Tuhan dan menerima kasih dari sesama kami. Dan ajarlah kami untuk melakukan kebenaran ketika kami menghidupi kerendahan hati dalam hidup kami hari demi hari. Dan hari ini ya Bapa, kami hendak menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dalam setiap kerja, karya, dan pelayanan kami mau merendahkan hati kami. Kami mau merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Jadilah apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Sebab kehendak Tuhan adalah baik dan mendatangkan sukacita serta kebahagiaan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Terimalah kelimpahan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.